bagi dua aja. Jadi yang pertama, titik dua, yang poin pertama bahwa bagi tenaga non-ASN yang mendaftar sesuai formasinya, maka dia dianggap jadi P3K. Poin keduanya, bagi mereka yang tidak terdapat formasi, jadi kita nggak bicara seleksi Pak, yang tidak terdapat formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke. Jadi bahasanya mungkin itu, izin Pak Ketua. Ya. Jadi yang pertama, memastikan seluruh tenaga ASN dapat diangkat menjadi P3K pada formasi. Ya. Jadi pakai seleksi kan? Pak, jadi pada seleksi 2024 titik 2, mungkin poin 1 ya, atau poin A. 2A. Ah, itu ya, Nah, titik. di situ di enter mungkin ya. Ya, oke, poin A. Ya. Oke. Ya. Tenaga non-ASN tidak. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan mendapatkan informasi maka ditetapkan menjadi P3K. Bagi tenaga non-ASN yang Ya. informasi ya. Oh, ini yang pertama dulu ya. Ya, tenaga non-ASN nggak usah pakai bagi kata Pak Toha. Iya Pak. Nanti bagi-bagi katanya. Tenaga non-ASN yang terdaftar Yang mendaftar malah. dan Yang mendaftar Pak izin. yang mendaftar Dan terdapat formasi. dan yang mendaftar dan sesuai dengan formasi jabatannya. dan sesuai dengan formasi yang diusulkan. Boleh Pak, ditetapkan menjadi diangkat menjadi tiga. P3K. Terus yang B-nya Tidak lulus ya, Bos. nah, Sampai situ saya sela dulu Ketua. Ini jadi permasalahan nanti. iya. Jadi Saya yang sela keduanya tidak ada formasi Pak, jadi paruh waktu. Itu aja Pak, di copy yang atas. Jadi pemerintah daerah misalkan membuka formasi tenaga kesehatan, di situ honorernya tenaga medis itu katakanlah 4, tapi hanya membuka 2. Oke. Semuanya mendaftar. Nanti kan hasilnya yang lolos pasti 2, tidak 4. Kalau kalimat ini dibunyikan begini, oh saya sudah daftar kok, nggak diangkat. Padahal formasinya 2. Ini mendaftar loh. Ini Dia dasarkan mendaftar tapi tidak sesuai dengan formasi, Pak. Maka nanti poin keduanya kita masukkan bagi yang mendaftar tapi tidak sesuai dengan formasi, maka kemudian gini gitu loh, Pak. Gini Ketua. Jadi ada formasi dokter 4 gitu. Betul. Oke, ya. Kemudian yang daftar 6 katakanlah gitu. Iya. Yang daftar 6. Berarti kan yang lolos 4 kan? Iya. Yang lolos 4 kan? Iya. Karena yang daftar formasinya hanya 4. Betul. Padahal yang daftar 6. Ya. Maka yang 2 akan tanya, ini kan tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai formasi. Iya. Saya sudah mendaftar dan sesuai formasi. Iya. Kok saya nggak diangkat? Ya, makanya itu yang saya bilang Bapak nyelanya kecepatan. Yang mau Bapak sampaikan itu nanti di poin B-nya, gitu loh maksud saya, Pak. Tuntaskan yang B dulu pimpinan. Iya, gitu loh. Makanya itu di atas itu juga salah, nanti itu kita perbaiki dulu. Jadi kalau memang mau dibagi, itu nggak bisa langsung tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada seri 4.2. Nanti itu kita tunda loh. Ini loh ya. Jadi tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Itu toh? Nah, tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak sesuai dengan Bukan tidak sesuai enggak? Dan tidak dalam formasi yang diusulkan. Ya, tidak dalam formasi yang diusulkan
diangkat menjadi P3K paruh waktu. Izin Ketua, itu kelihatannya masih membingungkan juga karena formasi yang diusulkan seperti kata Pak Toha, dia formasinya diusulkan. Ini jumlahnya yang tidak memenuhi kan? Jumlah, jadi harus ada kata-kata jumlah mungkin yang tidak tertampung di dalam formasi yang diusulkan. Karena jumlahnya kan tadi 4, tetapi yang diterima cuma 2. Nah, pertanyaan berikut adalah yang diterima cuma 2 ini harus jelas juga bagaimana menseleksi mereka. Kan afirmasi dari waktu masa kerja tadi itu supaya mereka jelas. Nanti ada salib menyalip juga, wah 2 yang diterima, wah kok yang muda yang lebih diterima gitu. Izin Pak Pimpinan, jadi menjelaskan yang tadi, misalnya tadi ada formasinya, ada formasi 2, kemudian ada yang lainnya kan 4. Nah otomatis mereka semuanya tes. Diambillah berdasarkan ranking. Otomatis jadi diangkat ranking 1 dan ranking 2. Itulah menjadi P3K. Ya. Penuh waktu. Betul. Yang 2 ini tadi kan sudah ikut seleksi, sudah ikut tes. Tapi karena dia ranking 3 dan ranking 4, nggak bisa dia menjadi P3K penuh waktu karena formasinya hanya 2. Makanya jadi Inilah paruh menjadi waktu. paruh waktu. Iya. Intinya itu. Intinya itu. Jadi A dan B saja pimpinan, yang C-nya bisa kita hapus karena sudah masuk di A dan B. Tidak lulus. Jadi tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak dalam usulan formasi. Iya, tidak terdapat dalam usulan formasi, tidak terdapat dalam usulan formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya toh? Nah, Nah, ini jumlah ya. Apa? Yang dimaknai tidak terdapat itu jumlah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ongko tadi, jumlahnya. Formasinya ada, hanya jumlahnya tidak sebanyak mereka yang ada di dalam tenaga non-ASN itu. Boleh dimasukkan Pak Ketua sesudah tidak terdapat dalam usulan formasi dan atau jumlahnya tidak sesuai langsung diangkat. Hah? Maksudnya jumlah tidak sesuai dengan apa nih? Iya, kan udah cukup mewakili terdapat dalam usulan formasi. Pokoknya makna dari tidak terdapat dalam usulan formasi itu ya jumlah. Jadi izin Pak Pimpinan, jadi kalau kita bicara formasi itu pasti bicara jumlah Pak. Iya. Pasti bicara jumlah Pak. Formasi itu kan susunan jumlah pegawai Betul. bla bla bla. Itu definisinya kurang lebih begitu Pak. Oke. Nah, belum masuk. C-nya hapus. Ya kan, C-nya hapus ya. Nah, tinggal di atasnya diperbaiki itu. Terhadap sejumlah 1,7 sekian tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database PKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi DPR meminta Kementerian PMN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K dengan ketentuan titik 2. Iya toh? P3K tahun 2004. P3K tahun 2004. Oke. Ada lagi? Masuk. Ya, Dok. Pak Menteri? Oke ya? Oke, PKN. Pak,
yang meminta Kementerian Pan-RB itu kan sebetulnya berbicaranya kebijakan Pak. Jadi Komisi 2 DPR ini meminta Kementerian RB menyiapkan kebijakan terkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruhnya gitu Bapak, tambah. Udah straight to the point aja Bu. Kebijakan tuh detailnya kan. Iya. Iya. Pak, ya. Oh ya, setuju ya. Oke. Iya. 3. Terdapat tenaga ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja, termasuk tenaga ASN di Kabupaten Manggarai Timur. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNB meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pariwisata tentang mekanisme seleksi P3K tempat agar tenaga ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerima P3K tahun depan meskipun tidak lagi aktif bekerja. Ini ada surat masuk. Terdapat tenaga ASN yang terdata dalam database BKN namanya sudah berhenti bekerja, termasuk tenaga ASN. Terdaftar di database, terus Dua. dapat mendaftar seleksi Sudah. karena tidak memenuhi persyaratan gitu Pak. Persyaratannya salah satunya bekerja aktif gitu, karena dia udah diberhentikan. Diberhentikan karena yang tadi Pak yang Kenapa? Karena apa? itu kan PMK Stres, karena apa? kan bupati menghentikan tenaga honorer. Oh, gini. Terus dia Bukan. Oh gitu ya. Nanti kita ke sana, Pak. Jadi begini. Ada dua kebijakan yang berbeda antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang sekarang. Pemda. Jadi pada saat pemerintah sebelumnya, karena ada penghematan anggaran, mereka diberhentikan. Mereka diberhentikan tanpa ada alasan. Nah, apa? Tapi sudah terdaftar di database. Gitu loh. Nah, kemudian akhirnya ikut seleksi. Lulus. Tapi tidak diterima karena memang pernah diberhentikan. Gimana? tidak bisa Coba kamu jelasin deh. Kamu dulu aja kayak pimpinan. Izin Ketua, sedikit aja menimpali itu juga. Case seperti ini banyak terjadi di Ya, kabupaten kota. betul, banyak. Tidak saja di situ, Manggarai Timur. Banyak di tempat saya. Betul Ketua, saya di Solok Selatan sama kayak gini. Iya, termasuk kan Nona di kapan? Ya kan itu termasuk contoh aja contoh. Jadi nanti nggak usah disebutin di Manggarai Timur. Soalnya yang masuk Karena- suratnya yang Manggarai Timur, Pak. Oke, suratnya itu. Yang nggak pakai surat pun jadi aspirasi kita. Lah iya makanya nanti kita Jadi, kita perbaiki. Seluruh Indonesia lah itulah. Gimana? Jelasin. Izin Bapak Ibu yang sekalian menjelaskan terkait poin kesimpulan nomor 3. Itu ada beberapa tenaga honorer di Kabupaten Manggarai Timur yang diberhentikan oleh bupatinya pada sejak Januari tahun 2023. Padahal 860 tenaga honorer itu sudah terdata di database BKN. Hanya saja di peraturan P3K terkait seleksi PPK 2024 nomor 347 itu ada persyaratan harus bekerja aktif minimal 2 tahun berturut-turut, sehingga yang diberhentikan ini tidak bisa ikut mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara dia sudah terdaftar di database. Nah, ini bagaimana untuk memastikan mereka tetap bisa ikut seleksi atau tetap bisa diangkat gitu menjadi P3K. Terima kasih. Ya, udah ngangguk tuh kepala BKN. Iya. Udah tahu kan berarti kan masalahnya kan? Tahu Pak. Sudah ke kami dan sudah Gimana? Coba. Iya Pak, sebetulnya memang di 347 itu kan persyaratan utamanya pada saat dia mendaftar seleksi itu memang posisinya masih aktif di situ. Kita memanainya kan memang tenaga non ASN itu kan memang betul-betul sudah aktif gitu. Nah, karena memang ada permintaannya itu kan merubah 347, termasuk mereka yang sudah diberhentikan
karena sudah masuk di dalam database. Kalau kita lihat alasannya tadi, diberhentikan karena nggak punya anggaran, tentu kan mereka juga mungkin ya kalau diangkat kembali pun juga anggarannya kan belum tentu ada, karena kemarin kan alasannya kan anggarannya nggak punya gitu. Ini menurut kami kalau memang alasan anggaran menjadi tidak konsisten, kemarin diberhentikan karena nggak punya anggaran, sekarang pengen itu diangkat kembali. Ini menjadi pertimbangan Pak Pimpinan. Itu kepala daerahnya udah ganti Pak. Iya. Jadi mereka apa namanya? Ya, tapi saya kira bukan aja di sini tuh, banyak tuh yang kayak gitu ya. Nah, gimana nih solusinya nih? Pak, izin Pak. Jadi basis dari pengangkatan kita ini kan, kita juga kan dilihat publik ya, kebutuhan dan kinerja Pak. Jadi ini datang juga sih ke kami juga melakukan konfirmasi juga. Jadi memang dari sisi kebutuhan memang sudah beberapa terpenuhi sehingga kontraknya habis dan sebagainya. Tapi kalaupun memang ini akan diakomodir, kalau menurut saya harus ada kriteria. Karena juga ada yang berhentinya karena dipecat, karena dia tidak berkinerja dan sebagainya. Jadi kalaupun ini harus ada norma yang mencerminkan bahwa memang tetap ini untuk memelihara kinerja organisasi. Jadi artinya kalaupun ini yang berhenti bekerja itu kriterianya yang seperti apa, gitu ya. Seperti apa, atau karena dia dirumahkan dulu tidak ada anggaran, tapi setelah ada anggaran dia misalnya boleh. Tapi kalau menurut saya kalau diakomodir harus ada kriteria Pak, karena yang berhenti itu dengan berbagai macam Pak. Betul. Kurang lebih begitu. Makasih Pak. Nah, jadi maksud saya begini, ini kan sebetulnya peristiwa yang juga kita harus respons dan tanggapi, tapi tidak untuk menyelesaikan masuk yang sekarang. Kan gitu. Ya, jadi kita nggak adil juga kalau nggak merespon mereka, tapi juga nggak mungkin kan masuk yang sekarang ini kan udah jalan. Tapi tetap harus kita masukkan menurut saya, karena kejadiannya bukan hanya di Satu Kabupaten. Yang kedua saya setuju yang disampaikan oleh Pak Debuli tadi bahwa memang harus tahu dulu kita penyebab berhentinya kenapa. Jadi bukan karena ada kasus, ya yang paling bisa ditolerir ya tadi itu. Dan biasanya kalau pemberhentian massal itu kan karena soal itu kan, anggaran. Kalau yang kasus-kasus itu kan nggak massal, 1, 2, 3 orang gitu. Jadi usul saya begini, terhadap itu, bukan terhadap tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja karena ya kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran. Nah itu hilang ini tuh, termasuk Kabupaten Manggarainya tuh. Komisi 2 DPR meminta Kementerian meninjau ulang kembali keputusan PAN-RB tentang mekanisme seleksi pendidikan agar tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN tetap bisa terdaftar seleksi pendidikan meskipun tidak lagi aktif bekerja. Gitu ya? Ya kan? Maksudnya? Jangan sampai kan yang sudah berhenti 10 tahun ke belakang. Oh iya, berapa lama? Mungkin 2 tahun terakhir atau apa gitu. Terus 5 tahun terakhir. Oh kelamaan Pak, kelamaan. Kasihan Pemdanya. 3 bulan lah atau 3 bulan terakhir gitu. Setahun lah. Atau paling lama 1 tahun. Ya paling lama setahun. Jadi terkait anggaran dalam 1 tahun terakhir, ya kan? Oke. Kalau sekarang terakhir yang Manggarai Nggak masuk. diberhentikannya sejak Januari 2023. Oh ya, benar. Kalau kasus Manggarai Timur ini berhentinya Januari 23. COVID. Ya, dalam COVID berarti 2 tahun ya? 2 tahun lah. Ya. 22 ya? Oke. Ya.
Saudara Menteri, oke? Jangan Pimpinan. dibatasi ketua. Hah? Jangan dibatasi karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini. Ada beberapa hal yang lain, kasus yang lain sebelum-sebelumnya juga begitu. Bukan karena anggaran. Ya tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan, berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa daftar lagi, Pak Toha. Izin pimpinan. Silakan. Karena basisnya kan yang ada di dalam database. Database itu kita bukan tahun 2020. 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020. Sehingga dia belum masuk ke database. Oh, jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa, Ada udah di otomatis ya? database, iya, Mas. Udah kunci di database ya? Iya. Oke. Berarti nggak perlu ada 2 tahun dong ya? Tapi udah 2 tahun aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Benar. Pimpinan, saya nomor 3 setuju, tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa Komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat plafon belanja pegawai. Kalau itu tidak dilonggarkan, maka tidak jalan. Karena semua daerah nggak akan mau mengajukan dan tidak akan mau mengangkat. Karena semuanya maksimal di peraturan Menteri Keuangan memang 30% belanja pegawai. Padahal kita ingin menyelesaikan ini. Nah, aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN. Kalau tidak ada itu pimpinan, seperti Pak Menteri tadi sampaikan, walaupun Pak Menteri sudah berteriak-teriak agar Pemda segera mengajukan formasi, semua Pemda lebih takut kepada ancaman peraturan Menteri Keuangan. Kalau lewat 30% belanja pegawai, maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi umum dan dana transfer daerah. Kalau itu tidak kita state pimpinan, 1, 2 di atas tuh susah untuk menjadi kenyataan. Itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan. Maksudnya di luar ini nanti ya? Ya, saran pimpinan, saran dikit aja yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu bagus sekali, tapi tidak kita letakkan bagian terakhir, susunan saya. Ya. Nanti. Terlepas dari 3, 4 segala macam. Oke. Terakhir 5 atau apa? Ya. Oke, lanjut ketua. Poin 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1. Oke. Undang-undang ini soalnya kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggaran undang-undang lagi. Jadi ini normatif sebetulnya. Mengingatkan. Ya. Izin Pak Ketua, tidak masuk ini, tapi yang kembali kepada nomor 2 dan 3 itu, kita tanya ke BKN dulu, apa memang sudah habis kira-kira Bu, mereka-mereka yang belum termasuk dan masih bekerja di sana, misalnya tenaga satpol, tenaga kebersihan, apa ini tidak kita perhatikan di daerah-daerah itu. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Kuncinya di database tadi Pak. Jadi kesimpulan Bapak di awal sudah memberikan database itu sudah jadi kunci semua. Iya. Kalau mereka masuk di database pasti diangkut. Ya, Pimpinan, izin satu lagi ke Pak Yomo, BKN Pak Yomo, Pak Menteri. Satpol PP include semuanya dalam kesepakatan kita kan? Benar Bapak. Iya. Masuk ya? Iya. Ya. Kalau yang tidak itu kan tadi sama oleh Pak Deputi kan ada cleaning, driver, tenaga pengamanan. Satpol PP itu kita amani bukan tenaga pengamanan, itu kan satpam gitu. Iya, dia kan jadi di namanya kan disesuaikan kan. Nah, disesuaikan. Jadi tidak lagi Satpol PP namanya. Jadi nomenklaturnya apa tadi?
Yang keras Pak Yomo, Iya. nomenklaturnya apa ya untuk Satpol PP? Ke mereka tuh harusnya ASN loh di undang-undang Mic-nya yang dekatin, lalu. Pak. Sekarang kalau nggak jelas dosa kita. Ya, jadi di undang-undang itu sebetulnya kan Satpol PP itu harus diisi PNS. Tapi karena memang tidak boleh P3K, kemarin Pak Abah nyampaikan namanya yang kita rubah Iya, supaya tidak melanggar undang-undang. Dan di database kita memang sudah ada sebanyak 55.600 itu Namanya sudah ada. namanya Macam-macam Pak. tenaga terantip. Satuan Polisi Pramung Praja, kemudian satu itu apa? Oke. Nggih. Baik. Mumpung masih di situ saya tanya Pak. Jadi sopir cleaning service apa itu di situ? Formasinya apa? Bunyinya? Tenaga pelaksana atau apa? Ini Pak, salah satunya penata operasional gitu. Jadi Tenaga umum, Pak, sih, operasional. Pak. Jadi begitu mereka mendaftar Ke situ Pak. karena sudah sopir, Ah, ah. dia mau Nanti kerjanya sopir mendaftar juga, Pak. sebagai tenaga operasional, nggak Iya. diterima Pak. Di pendaftarannya sana loh Pak. Kenapa? Nggak Saya diterima. mendaftarnya di situ Pak. Anda kan sopir kok daftar ini gitu loh. Ya boleh, karena nomenklatur supir diganti penata operasional. Jadi kita memunculkan jabatan yang sifatnya generik Pak. Masalahnya SK-nya dari dulu itu sopir Pak. Itu disetarakan Pak. SK-nya Itu bisa. dari dulu sopir, Iya. kemudian daftar itu jadi tenaga pelaksana itu nggak bisa karena dia sopir SK-nya gitu. Iya. Itu masalah loh Pak. Ini tergantung BKD-nya Pak, sudah kita sosialisasikan juga. Kemarin kita juga baru Zoom ya dengan teman-teman BKD. Gitu Pak. Karena kemarin kita ada konversi dari jabatan-jabatan yang bukan jabatan ASN ke jabatan ASN yang ditetapkan. Gitu Pak. Supaya ngangkat juga Pak nomenklatur itu nggak terlalu jelek bagi teman-teman itu. Saya kira sosialisasinya yang harus lebih detail lagi Pak ke bawah itu. Ya. Oke. Yang kelima. Ini penutup. Kalau tadi usulannya Pak Mardhani sama Pak Samsuriza mau dimasukin itu apa tadi? Sebelum yang 5. Izin Pak Ketua, Komisi 2 dan Coba. Komisi 2. Komisi 2 dan Kementerian PAN-RB mengusulkan agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K. Izin Pak Ketua, ini adalah Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146. Jadi ini undang-undang ini yang 30%. Nggak mungkin kita ada interpretasi. Jadi harus merubah Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146 yang mengadres di Undang-Undang HKPD 30%. Ya. Ini agak kendala kita ya. Usulnya apa Pak Menteri? Biar kita bisa menunaikan tugas mulia Desember 2024 semua diangkat P3K. Usulnya. Kalau mentok di undang-undang kita jadinya nanti macan ompong Pak Ketua. Ya inilah kemarin kami tadinya dengan peraturan Menteri Keuangan nggak bisa jalan. Ini harus merubah undang-undang ini. Tadinya kita akan tempuh dengan PMK. Dirjen Keuangan tidak berkenan. Kecuali dirubah di DPR khusus pasal 146 ini. Oh. Masih. Iya. Ya memang itu kemarin komplain kita. Undang-undang hubungan keuangan pusat daerah itu nggak melibatkan kita, ya. Termasuk soal pengawasan dana transfer daerah itu kan nggak ada. Kita waktu itu sih mau join ya antara Komisi 11 sama Komisi 2 tapi akhirnya diserahkan ke Komisi 11 saja. Jadi mungkin Komisi 2 berkirim surat Pak Ketua kepada Komisi 11 dan Menteri Keuangan seiring dengan ini sehingga nanti itu juga kami juga akan melakukan pembahasan kembali. Ya memang harus rubah undang-undang. Kalau demikian saya usul begini pimpinan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi undang-undang tentang keuangan pusat daerah khususnya pasal berapa Pak Menteri? 146
keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal 146, agar peraturan minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama. Pak Menteri nanti bekerja di eksekutif, kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan. Oke. Minimal ada keputusan politik kita pimpinan cantolan yang kuat. Untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal agar peraturan 3% maksimalnya pegawai di tahun depan dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. So ya. Oke. 6. Menindaklanjuti rapat kerja hari ini. Rapat kerja hari ini ya. Kok hari ini? Menilai rapat kerja Komisi DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN akan menggelar atau menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorer dan menyempurnakan rancangan peraturan undang tentang ASN. Gak usah, So ya. lanjutin, gak usah, kita langsung aja Komisi 2 DPR RI begitu aja. Langsung aja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian PAN-RB. Iya kan. Udah usah lagi rapat kerjanya, lanjutin langsung aja Komisi 2. Ya tapi Boleh juga lah, ya. biar kelihatan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, dengan kita sudah menyepakati 6 kesimpulan dalam rapat kerja kita ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja kita. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PAN-RB beserta seluruh jajaran, pada Kepala BKN dan seluruh jajaran, kemudian seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Izin Ketua, saya mau menyerahkan ini ke Pak Menteri, boleh ya? Oh, boleh, silakan. Ini usulan dari kita. Silakan. Kenapa nggak tadi Pak sebelum ditutup? Harus tadi.